Hello，大家好，欢迎参加初级汉语语法课，我是李老师。Selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar bersama saya Li Laoshi. Minggu lalu kita sudah selesai melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk minggu ini, pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru di pertemuan ke-9. Kiranya semakin semangat untuk belajar dan silahkan bisa dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang 定语和结构助词的助词 kata bantu. 助 dari kata 帮助. Struktur kalimat ini terdiri dari kata benda atau kata ganti atau kata sifat, kemudian diikuti dengan te dan di belakangnya adalah kata benda. Nah, struktur kalimat ini akan menunjukkan sebuah kalimat yang menyatakan hubungan kepemilikan. Kemudian, jika kata di belakang te merupakan kata benda yang menunjuk pada kekerabatan atau menunjuk pada orang, kata te boleh dihilangkan. Silakan bisa ikut baca contoh-contoh berikut ini. 他们的老师，我的朋友，玛丽的同学，李月是我的老师，这是我的书，那是图书馆的中文书，那是图书馆的中文书，中文书 buku berbahasa Mandarin. Nah, kemudian struktur pembentukan partikel te biasanya diletakkan pada belakang atribut. Sebagai contoh adalah berikut ini. Ketika kata benda atau nomina menjadi atribut atau tinggi, menjadi seperti ini peletakan te-nya. Nah, contoh yang pertama, 我的书, 我-nya di sini dia menjadi tinggi. Lalu 他的词典, 老师的本子, 图书馆的书, 我们的老师. Nah, yang kedua, kata sifat. Nah, kata sifat ternyata bisa menjadi atribut juga. Seperti contoh berikut ini. 很好的同学. 很好 di sini dia menjadi atribut. Kata sifat tetapi menjadi atribut. 很好的同学, 很好的老师, 很旧的词典, 很新的本子. Masih pada struktur pembentukan partikel te, contoh yang ketiga, yaitu ketika struktur pembentukan partikel te itu kadang-kadang bisa juga tidak digunakan. Tidak perlu diletakkan di dalamnya, contohnya seperti nan tongxue, teman sekelas laki-laki. Tidak perlu nan de tongxue, kita cukup nan tongxue. Kita sudah tahu ini maknanya artinya apa. 女同学, 中文书, ini juga tidak perlu 中文的书. 然后第四个是世界地图, 世界地图, 世界 adalah dunia, 地图 adalah peta. Peta dunia, ini kan dia istilah ya. Dia adalah suatu istilah dan tidak perlu ditambahkan te. Tidak perlu digunakan di sini. 世界地图. Kemudian yang keempat, untuk kata ganti yang personal, biasanya mengarah ke anggota keluarga, kerabat, ataupun instansi. Nah, pada konteks ini biasanya juga tidak memerlukan te. Contohnya, 我爸爸, 我朋友, 我们班. Kita tidak perlu menggunakan te untuk contoh ini. 我的爸爸. Tidak perlu, langsung saja cukup 我爸爸. Karena konteksnya adalah kata ganti yang personal. Jadi mengarah ke anggota keluarga, kerabat, maupun instansi. Nah,
Hari ini materinya sangat singkat, sangat mudah, sangat sederhana. Untuk tugasnya langsung dikumpulkan pada jam perkuliahan ini. Karena materinya sangat pendek sekali, tidak sampai 10 menit. Jadi setelah selesai menyimak video ini, tugasnya langsung dikumpulkan sampai maksimal jam perkuliahan berakhir. Silahkan bisa dikerjakan dengan diskusi kelompok, bisa memanfaatkan link Zoom yang ada untuk berdiskusi pada waktu jam perkuliahan. Tuliskan pada buku kotak-kotak soal latihan yang buku berwarna hijau ya. Pada topik ke-9, diberi nama setiap lembarnya, nama dan NIM yang rapi dan jelas, fotonya juga jelas, dan tidak miring-miring. Kemudian silakan bisa menuliskan pertanyaan atau kesimpulan atau apa yang sudah didapat dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan bisa tulis di kolom komentar YouTube beserta nama dan juga NIM sebagai tanda presensi. Dibaca-baca lagi contohnya, coba bisa cari contoh-contoh lain dari buku-buku yang lain yang memiliki atau mengandung kata te di sini dengan konteks yang sudah kita bahas tadi. Selain itu, di latihan juga ada salah satu bentuk soal yang seperti ini ya. Nah, di sini adalah mengganti huruf atau kosakata yang berwarna merah sehingga membentuk kalimat baru. Contohnya di situ ada 这是老师的中文书. Yang di warna merah adalah kata 老师, maka kata 老师 diganti dengan kata yang lain. Di sini 老师 menuliskan 这是爸爸的中文书. Konteksnya masih sama, yang dimaksudkan sama, hanya mengganti yang berwarna merah. 老师 kita ganti menjadi papa. Begitu juga untuk yang di dalam kotak ini. Ada 我书包很好 A 班学生我爱人 dan seterusnya. Kemudian pada soal latihan berikutnya adalah melengkapi percakapan berdasarkan gambar dan kosakata yang ada di sana. Kemudian untuk exercise yang berikutnya adalah melengkapi kalimat ini. Kalimat ini belum betul sepenuhnya karena belum ada te-nya langsung hilangkan. Silahkan tuliskan kembali kira-kira te-nya diletakkan di mana. Contohnya yang 1A adalah 这是谁汉语书. Kalimat ini harus ditambahkan te. Tapi di mana? Nah, silahkan nanti bisa dikerjakan, bisa didiskusikan dengan teman-teman sekelas, teman-teman satu kelompok, dan bisa dipahami, dibaca-baca, diulang-ulang agar semakin paham dan bisa mencari contoh dari buku-buku perkuliahan yang lain. Cukup sampai di sini perkuliahan pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Selamat belajar, tetap semangat, 加油，同学们，我们下课，再见。